Olah dan saya akan mereview sebuah positional masterpiece dari Daniel Dubov saat berhadapan dengan sesama Grandmaster Asia Ivan Rosum pada bulan Maret lalu. Permainan dibuka dengan ratio opening kuda F3, tapi tentu saja bisa menjelma menjadi pembukaan lain terutama gambit menteri dan juga koli sistem. Dalam hal ini, setelah kuda F6, D4 dan E6, permainan mengalami transposisi ke Tore attack setelah gajah G5. Ivan Rosum merespon C5, lalu D5 mencegah pengembangan kuda, D6 dan kuda ke C3. Setelah gajah E7 membuka kemungkinan rokade, E4 dimainkan dan Ivan Rosum mengambil inisiatif pertama untuk menyerang. Dia melangkah kuda makan pion, membuka serangan terhadap gajah. Dubov mengambil kuda, mengizinkan gajah makan, lalu dia melakukan skak dengan gajah. Dan hitam punya dua cara menutup skak. Yang pertama adalah dengan gajah, harus dibalas pion makan menyerang gajah, dan juga pion. Kalau seandainya gajah makan gajah, maka pion makan skak, menghilangkan hak raja rokade. Raja makan, kemudian kita tidak langsung mengambil gajah, tetapi terlebih dahulu menteri ke D5 skak, raja G6 dan kuda makan gajah. Kedua pion hitam terserang. Benteng E8 skak, raja menepi, dan kemudian kuda ke C6. Di sini kuda makan pion, mengancam benteng, benteng F8, dan kita punya langkah H4. Jika gajah sampai menyelamatkan diri, H5 sangat kuat, sebab raja hanya punya satu tempat, yaitu ke petak H6, ditutup dengan kuda ke F5 skak mat. Hitam juga bisa menutup menggunakan kuda. Kembali pion makan mengancam kuda, pion makan, dan hitam bersiap untuk rokade, maka harus dicegah, menteri makan pion. Setelah gajah menyerang menteri, menteri makan pion, benteng F8, dan kita rokade, menambah tekanan terhadap kuda. A6, benteng E1 mengabaikan gajah. Hitam mengambil gajah, dan kita kuda ke D5, menyerang gajah. Setelah benteng mempertahankan, kuda yang lain melompat ke G5, dan perlawanan hitam praktis telah selesai. Sebab itu Grandmaster Ivan Rosum memilih langkah raja F8, dan untuk sementara dia unggul satu pion, tetapi Dubov memegang inisiatif. Dan sekarang kalau Anda perhatikan, menteri mengalami overloading karena dia harus mempertahankan pion dan juga gajah sekaligus. Karena itu Dubov menggunakan taktik deflection untuk memenangkan kembali pionnya. Pertama-tama dia menukar pion, memberikan tekanan terhadap gajah dan pion. Setelah gajah makan, Dubov menukar kuda dengan gajah, menteri makan, dan ini membuat pion menjadi gratis. Maka menteri makan pion skak, menteri menutup skak, dan Dubov rokade sambil melindungi menteri. Menteri makan, benteng makan. Kemudian raja ke-7 menyerang benteng, benteng mundur ke D2, mengancam untuk meletakkan benteng di petak E1 guna melakukan pinning terhadap gajah. Benteng D8, benteng makan, raja makan, dan benteng ke D1 skak, raja E7. Dan karena permainan berlangsung dalam situasi terbuka tanpa adanya formasi pion yang saling mengikat, maka Dubov memaksa hitam untuk menyerahkan gajahnya. Dia melangkah kuda D5 skak. Kalau raja menghindar, kuda C7 mendapatkan benteng. Sebab itu hitam terpaksa menyerahkan gajah, benteng makan, mengancam pion, dan A6 berbalik mengancam gajah. Gajah ke D3 menyerang kedua pion, kuda D7, dan kita tidak bisa mengambil pion sebab gajah akan terjebak. Maka oleh sebab itu opsi ini tidak diambil. Sebaliknya Dubov melihat bahwa benteng menyerang pion dan pion dipertahankan oleh kuda. Karena itu dia melepaskan serangan yang didasarkan pada taktik undermining, yaitu gajah ke F5 mengancam kuda. Ini menjamin Dubov memenangkan sebuah pion.
Sebab sesudah benteng D8 mempertahankan kuda, maka gajah makan, benteng makan, dan benteng makan pion, unggul 1 pion. Sebab itu, Grandmaster Rosum memilih cara yang berbeda. Dia menaruh kuda di F6, mengancam benteng, benteng mengambil pion, dan sekarang Dubov unggul 1 pion. Di posisi ini, setelah Raja ke D6 dimainkan mengancam benteng, Dubov menganalisa secara posisional dan mengambil kesimpulan bahwa 1. Permainan berada pada situasi terbuka, itu artinya gajah akan lebih kuat dari kuda. 2. Dia punya keunggulan 1 pion, itu berarti semakin berkurang perwira, semakin baik. Sebab dalam ending pion dengan keunggulan 1 pion seperti ini, putih dijamin menang. Sebab itu Dubov memaksakan pertukaran benteng. Benteng makan, gajah makan, mengancam pion, raja ke C7, dan gajah ke F5. G6, gajah ke D3. Dan Grandmaster Rosum yang sudah tertinggal 1 pion berusaha untuk mengambil kembali kekurangan pionnya. Dia memainkan kuda ke G4, mengancam kedua pion, tetapi langkah F3 dimainkan. Dan kalau pion diambil, kuda akan terjebak. Kuda ke E3 dipilih, berusaha mengambil pion G, namun mudah saja G3. A5 dimainkan, dan di sini raja ke D2. Dan hitam praktis sudah kalah, sebab setelah langkah terakhir, yaitu kuda ke D5, Dubov menaruh gajah di petak C4. Dan Grandmaster Rosum menyerah. Tetapi mari kita lihat alasannya. Kalau kuda ke B4, gajah akan makan pion dan Dubov unggul 2 pion. Ini terlalu banyak. Kalau raja D6, Dubov akan mengeliminasi kuda. Raja makan, dan kita memasuki ending pion, di mana dengan keunggulan 1 pion Dubov sudah pasti akan menang. Tetapi demi kepentingan pendidikan, saya akan mencontohkan metode kemenangannya, yang sangat mudah secara teori, yaitu pertama-tama kita akan menciptakan pion bebas di sayap menteri. Jadi raja D3, F4 dan C4 skak, raja C5, raja C3, B6, dan kita tidak bisa melangkah A3, sebab adanya balasan A4, dan ini akan membuat pion B menjadi backward. Anda harus berhati-hati dengan situasi seperti ini. Metode yang benar adalah B3, setelah G5, A3, H5, lalu kemudian B4 skak. Pion makan skak, raja D6 dan raja ke D4, raja ke C6, lalu C5, pion makan. Dan sekarang kita memiliki sebuah pion bebas. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi Fox in the Chicken Coop. Artinya, setelah raja ke C7, kita akan meninggalkan pion bebas kita dan menyeberang ke sayap raja untuk mengeliminasi pion lawan. Sementara raja lawan tidak bisa mempertahankan pionnya karena dia harus berurusan dengan pion bebas kita. Maka raja E5, strategi Fox in the Chicken Coop, mulai dilaksanakan. Raja ke C6 dan raja makan, raja kembali makan, pion H4 dan raja makan. Kita punya 3 pion bebas, dan ini juga terlalu banyak bagi hitam. Oke, demikianlah, dan ya, semoga hidup Anda menyenangkan.